Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Uh, Pada kesempatan kali ini kita berdua akan menjelaskan tentang praktikum flip-flop RS, praktikum elektronika 2 dengan judul flip-flop RS. Nah, langsung saja untuk tujuannya dari praktikum ini itu ada pertama mengenal dan mengetahui rangkaian flip-flop. Yang kedua, dapat menentukan fungsi dari rangkaian flip-flop. Yang ketiga, dapat membuktikan tabel kebenaran flip-flop yang terdapat dalam teori dan hasil praktikumnya. Oke. Perlu diketahui, jadi flip-flop ini adalah satu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan juga dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop ini ada banyak jenisnya, ada beberapa jenis, dan yang kita praktikumkan di sini adalah flip-flop RS atau set reset dan set. Jadi bisa disebut flip-flop SR, ada yang juga bilang flip-flop RS, itu sama aja terserah. Flip-flop ini merupakan aplikasi dari rangkaian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Nah, disebut multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil, hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat ditipu. Nah, itu seputar tentang flip-flop. Lebih lengkapnya ada di modul. Kemudian untuk alat dan bahannya pertama harus disiapkan aplikasi Proteus. Nah, kemudian di dalam Proteus tersebut disiapkan komponen-komponen. Pertama, gerbang logika NOR itu 2 buah, gerbang logika NAND 2 buah, kemudian ground 2 buah, LED merah dan hijau masing-masing 2, logic state 2 buah, sama kabel penghubung secukupnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari praktikum flip-flop RS menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat di layar, kita sudah mengumpulkan alat bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum flip-flop RS ini. Nah, jadi alat bahan yang digunakan itu yang pertama itu ada logic state. Nah, logic state ini gunanya adalah sebagai input dari rangkaian flip-flop RS. Nah, kemudian ini kita menggunakan gerbang NAND, kemudian ada LED green dan juga LED red atau LED hijau dan LED merah sebagai outputnya, dan kita menggunakan ground. Oke, jadi untuk mendapatkan alat bahan ini, yang pertama itu aja logic state. Caranya yaitu kita klik simbol P, kemudian kita ketik logic state. Nah, ketika sudah muncul simbolnya, klik saja OK. Kemudian nanti letakkan di dalam layar Proteus kalian. Kemudian begitu pula untuk gerbang NAND LED green itu sama. Jadi kalian tinggal klik simbol P, kemudian tuliskan keyword alat dan bahan yang kalian ingin gunakan. Kemudian untuk ground sendiri kalian bisa mendapatkan di terminal mode. Jadi klik saja
ini nih simbol yang kayak dua arah. Nah, ini atau terbacanya itu terminal mode. Kemudian pilih ground. Nah, jika sudah tinggal letakkan di rangkaian Proteus kalian. Oke, lanjut. Alat bahannya sudah. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel penghubung. Nah, kita hubungkan saja rangkaiannya seperti ini. Kemudian, sorry. Nah, jadi untuk rangkaian pertama yaitu menggunakan gerbang NAND, kalian bisa menghubungkan logic state ini ke input gerbang NAND pertama dan juga ke gerbang NAND yang kedua. Nah, nanti untuk outputnya kalian hubungkan ke LED green dan juga LED red. Dan untuk input yang kedua dari masing-masing gerbang NAND ataupun nanti gerbang NOR itu nanti kalian silangkan ke output dari masing-masing gerbang. Kemudian jangan lupa untuk pastikan menggunakan ground karena itu sebagai akhir dari kutub negatifnya seperti itu. Nah, ketika alat langkah praktikum ini sudah, maka kita bisa mengambil data. Nah, misal pertama 00. Nah, untuk mengetahui outputnya itu nanti seperti apa, kita klik ini simbol segitiga yang paling kiri dari arah saya, yaitu paling kiri. Nah, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan keluar outputnya. Nah, seperti ini berarti nanti ketika masukannya 0 dan juga 0, maka LED-nya terbaca dua-duanya. Maka outputnya itu 1 dan 1. Kemudian kalau kita ganti misal 1 dan 0, nah maka nanti ketika LED-nya tidak berwarna atau dia hitam berarti itu 0 seperti itu. Kemudian ini 1 0, kemudian kita ingin misal 01. Nah, jadi untuk 01 itu kita nolkan dulu ini, kemudian kita ubah ini ke 1. Nah, maka LED merahnya yang akan mati. Kemudian kita misal 00. Nah, maka keduanya akan hidup. Nah, jadi nanti untuk data apa saja yang kalian perlukan itu bisa dilihat di modul, disesuaikan pada data tabel percobaan pada modul. Seperti itu. Kemudian untuk rangkaian gerbang NAND sudah ya, maka kita tinggal ganti menggunakan gerbang NOR seperti itu. Ini kita pause dulu. Kemudian kita tinggal delete objek. Kita masukkan gerbang NOR. Oke, sama seperti tadi, kita tinggal menghubungkan rangkaiannya menggunakan kabel pada Proteus. Oke, seperti ini ya rangkaiannya sama dengan gerbang NAND, akan tetapi perbedaannya adalah kalau di sini kita menggunakan gerbang NOR seperti itu. Nah, oke, ini sudah kita ganti, kemudian kita jalankan rangkaian ini yaitu dengan mengklik tombol segitiga. Nah, jikalau inputnya 00, dia maka terbaca keduanya. Nah, perhatikan di sini jika kalau tanda tanda ini kayak tanda peringatan gitu ya. Nah, berarti
rangkaian ini itu sebenarnya tidak boleh terjadi gitu. Nanti kalian baca lagi dasar teorinya, apakah pada gerbang NAND atau gerbang NOR itu ada di mana dia itu ada keadaan terlarang. Nah, apa sih keadaan terlarang itu? Nah, nanti kalian hubungkan dengan data percobaan yang kalian dapatkan. Kemudian misal kita ganti dengan 10. Nah, 10. Nah, tapi di sini masih terdapat simbol seperti peringatan. Berarti ini rangkaiannya belum bisa dijalankan dengan benar gitu. Misal kita nolkan dulu. Berarti kita stop dulu. Kemudian kita pilih 1, 0 gitu ya. Awalnya kita 1 dan 0. Kita hidupkan. Nah, 1 dan 0, maka LED green ini akan mati dan LED merahnya akan hidup. Nah, di sini di Proteusnya terlihat bahwa di sini terdapat tanda hijau, yang berarti rangkaian ini tuh datanya bisa kita dapatkan seperti itu. Misal kita 1, 0. Kan tadi kalau di awal 0, 0 itu ada tanda kayak peringatan ya. Nah, kita coba di sini kalau misal awalnya kita pakai 1, 0, kemudian kita ganti 0, 0. Nah, di sini bisa menggunakan 0 dan 0 gitu. Dan di sini tidak ada tanda peringatan atau tanda simbol hijau yang berarti rangkaian ini sudah benar. Jadi nanti kalian analisis kenapa kok tadi ketika di data awal kita menggunakan 0 dan 0 secara langsung kok dia itu ada simbol terlarang pada Proteusnya seperti itu. Jadi untuk rangkaiannya simple ya, dari flip-flop RS sendiri itu hanya menggunakan logic state, kemudian menggunakan gerbang NOR atau gerbang NAND, LED merah dan LED hijau sebagai outputnya dan menggunakan ground. Dan jangan lupa dihubungkan dengan kabel pada Proteus. Mungkin untuk penjelasan dari langkah kerja flip-flop RS ini cukup sekian ya. Izin stop sharing. Oke, nah kemudian yang terakhir itu untuk pengolahan data ya. Nah, jadi nanti di modul sudah terdapat tabel data percobaan. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja dengan tabel itu apa saja tabel yang ingin dicari pada praktikum flip-flop RS ini, yaitu biasanya itu kita akan mencari output dari rangkaian flip-flop RS yang mana nanti kalian bisa membandingkan hasil dari data yang kalian dapatkan di praktikum dengan tabel data kebenaran dari rangkaian flip-flop RS itu sendiri. Nah, jadi di dalam praktikum rangkaian flip-flop RS ini kita tidak menggunakan pengolahan data, akan tetapi hanya membandingkan dan menganalisis data yang kita dapatkan, yaitu membandingkan dengan tabel kebenaran dari rangkaian flip-flop RS sendiri dan juga menganalisis gitu. Kira-kira kenapa dia itu hasilnya seperti ini dan kenapa misal dalam keadaan terlarang seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke rekan saya. Silakan Dendi. Oke, terima kasih Herisa. Itu tadi sekitar tentang langkah kerja dari praktikum flip-flop RS dan juga pengambilan data serta pengolahan datanya. Jadi tidak ada pengolahan data, namun kita membandingkan antara hasil praktikum dengan teori yang ada. Jadi benar nggak rangkaian flip-flop ini untuk menyimpan informasi dan lain sebagainya yang telah dibahas tadi. Ya mungkin segitu saja penjelasan dari kita berdua tentang praktikum. Semoga praktikumnya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Dan semoga berkah untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.